sudah pada malam hari ini. Kita akan memulai sermon kita. Nanti dimulai dengan doa pembuka, saya sendiri, terus lagu pujian, terus doa dipimpin oleh Amang Rajiun, serta pembacaan Alkitab dan pembahasan materi, dan setelah itu ntar pujian penutup dan doa penutup dari Amang Rajiun. Oke, boleh kita mulai ya. Teman-teman semua, Amang, mari kita satukan hati kita berdoa. Segala puji hormat kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, Allah Bapa kami, yang kami sapa, kami sembah melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan buat kasih penyertaan-Mu kepada kami. Engkau berikan kami kesehatan satu persatu yang sudah kumpul malam hari ini Bapa. Engkau memberikan kepada kami kesehatan yang prima sehingga kami dapat menyisihkan waktu kami untuk kami dapat bersekutu, bertemu di dalam Zoom ini Tuhan. Kami sesama PDR beserta dengan Amang Pendeta Rajiun yang akan memimpin kami. Kami bersyukur juga Tuhan buat hari yang indah ini Tuhan. Kami akan memulai segala aktivitas kami pada malam hari ini Tuhan. Kami akan memulai sermon kami. Kiranya Tuhanlah yang menyertai sermon kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus, jamah hati kami setiap pribadi yang ada di sini, berikan damai sejahtera agar kiranya kami dapat mengerti, memahami segala apa yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta Rajiun nanti. Begitupun ya Tuhan, kami berdoa juga buat Amang Rajiun, hamba-Mu Tuhan yang akan memberikan bimbingan kepada kami Tuhan, biarlah kiranya nanti apa yang beliau sampaikan kepada kami dapat paham, kami dapat mengerti, sehingga kami juga Tuhan bisa menyalurkan, menyampaikan firman-Mu itu kepada adik-adik remaja kami. Tuhan Yesus, di atas segalanya itu kami memohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Begitupun Tuhan, teman-teman kami yang belum bisa join pada malam hari ini, apapun kepentingan mereka Tuhan, apapun yang membuat mereka tidak bisa hadir di sini, biarlah kiranya Tuhan juga yang selalu menyertai mereka, Tuhan juga yang selalu membuka hati mereka Tuhan, kiranya kami di kesempatan lain bisa bersatu hati. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih Bapa. Amin. Kita akan menyanyikan lagu pujian kita.
pimpin doa dengan Aman Pendeta Rajiin. Lanjut dengan langsung pembahasan ya. Ya, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah atas anugerah-Mu, kami boleh bertemu melalui media Zoom ini untuk membicarakan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, selamat malam abang kakak semua. Kita akan masuk ke buku panduan kita pada bab yang keempat, halaman 18. Ya, pada malam hari ini kita akan berbicara tentang eklesia, ya, atau eklesiologi ya, jadi gereja. Kita baca dulu yang di buku panduan kita ya, Bang Kakak ya. Aktivitas. Semua anggota kelompok berdiri rapat membentuk lingkaran, masing-masing menghadap ke kanan dan memegang kedua bahu teman di depannya. Dalam hitungan ketiga, masing-masing menekuk lutut dan duduk di pangkuan teman di belakangnya. Apa yang terjadi jika salah satu atau semua berusaha duduk tetapi melepaskan pegangan dari bahu temannya di depannya? Yang kedua, apa yang terjadi jika peserta permainan ditambah atau dikurangi? Jadi ini seperti games ya, mungkin seperti ice breaking ya kalau pernah kita lihat untuk berbagi beban dengan orang lain ya. Pendahuluan. Perang saudara di gereja Joni. Joni sedang merasa tidak nyaman dengan gerejanya. Di gerejanya sedang terjadi perang saudara. Pendetanya bertengkar dengan ketua majelis mengenai rencana pembangunan gedung gereja. Pertengkaran itu merembet ke jemaat, sehingga jemaat seperti terbagi dua, yang satu memihak pendeta, sedangkan yang lain memihak ketua majelis. Yang membuat Joni makin tidak nyaman, ternyata persekutuan remaja dan pemuda di gerejanya pun ikut terkena imbas perseteruan itu. Di satu sisi, Joni ingin berpindah ke gereja Erik, sahabatnya di sekolah. Namun, di sisi lain, Joni menyadari bahwa meninggalkan gereja pada saat terjadi permasalahan bukan sikap yang baik. Pada masa kini, cukup banyak gereja yang senasib dengan gereja Joni. Sekalipun mendengungkan kasih sebagai nilai utama, kenyataannya ternyata bertolak belakang. Merek gereja memang makin bertambah. Akan tetapi itu bukan karena bertambahnya orang percaya, melainkan karena terjadi perpecahan di dalam gereja. Padahal hal ini tak pernah sekalipun diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kali ini kita akan menyimak kisah gereja mula-mula dan mempelajari beberapa prinsip penting mengenai kehidupan bergereja. Pendalaman Alkitab, bacaan kita dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47 sampai 41 sampai 47. Oke, saya baca ya Kisah Rasul 2 pasal 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir
dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan dari Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kita lihat sekilas penjelasannya. Jemaat mula-mula adalah jemaat hasil pengabaran Injil yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Mereka adalah 3.000 orang laki-laki yang baru bertobat dan bertekun menggunakan bait Allah sebagai tempat mereka berjemaat dan melayani. Jemaat mula-mula adalah gambaran ideal dari keluarga Allah yang bertumbuh dan membangun persekutuan kasih di antara anak-anak Allah. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh orang-orang percaya yang telah diselamatkan di dalam ayat yang ke-42, ya, mereka bertekun di dalam pengajaran. Yang kedua, apa yang dilakukan para rasul yang membuat orang-orang percaya terkagum-kagum, ya, jadi ketakutan mereka. Bagaimana gambaran kebersamaan orang-orang percaya di jemaat mula-mula ayat 44 sampai 47. Bagaimana dampak dari kehidupan jemaat mula-mula kepada orang-orang di sekitar mereka ayat 47. Perenungan, coba bandingkan antara kehidupan gereja mula-mula dengan kehidupan gerejamu. Dalam hal apa saja kamu mendapati persamaan dan perbedaannya? Bandingkan juga kehidupan jemaat mula-mula dengan persekutuan siswa Kristen di sekolahmu. Apa saja persamaan dan perbedaannya? Yang ketiga, cari tahu juga persamaan dan perbedaan antara persekutuan di sekolahmu dan di gerejamu. Ya, penerapan, peran apakah yang sudah atau akan kamu ambil untuk mengambil bagian dalam pertumbuhan gerejamu? Yang kedua, hal-hal baik apa di persekutuan siswa yang bisa diterapkan di gerejamu dan sebaliknya. Ayat hafalannya dari Ibrani 10 ayat 25. Ya, sedikit lagi pendalaman teks kita terhadap kisah para rasul ya. Jadi di dalam pasal yang keempat, di dalam bab yang keempat diberi judul dengan kata eklesia ya. Jadi kata eklesia itu berasal dari kata ek dan kaleo ya. Jadi kaleo itu ya, jadi kata kale itu di dalam bahasa Batak. Kalau di bahasa Batak itu kale teman ya. Ya, tetapi dalam bahasa Yunani kaleo itu adalah memanggil. Jadi eklesia itu adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil keluar. Keluar dari apa? Ya, keluar dari kehidupan yang lama masuk ke dalam kehidupan yang baru, yaitu kekristenan. Nah, melalui kata eklesia ini kita memahami bahwa orang-orang yang sudah menerima baptisan, sakramen baptisan kudus adalah orang-orang yang dipanggil dari kehidupan yang lama masuk ke dalam kehidupan yang baru, yaitu persekutuan, yaitu gereja itu sendiri ya. Jadi kita pahami gereja itu seperti gambaran sekolah minggu ya. Gereja itu bukan hanya masalah bangunannya, masalah gedungnya, bangkunya dan lain sebagainya, tapi gereja itu adalah saya, kamu, kita semua ini sebagai gambaran dari gereja itu. Artinya bangunan itu ya sebagai satu simbol sinagoge, bait suci ya, tetapi gereja itu menjadi bagian yang sangat integral di dalam kehidupan orang percaya, yaitu hidupnya sendiri menjadi bagian orang yang dipanggil keluar di dalam satu persekutuan itu. Nah, apa yang terjadi sebenarnya di dalam kisah para rasul? Jadi kisah para rasul pasal 2 ini kalau di waktu Guru Malua kita ditanyakan kan kapankah gereja pertama sekali di dalam Alkitab memakai kata eklesia. Jadi kata eklesia itu dipakai pertama sekali di dalam kisah para rasul 2. Jadi pertanyaan yang sangat sederhana kepada anak-anak KTB kita,
Kapan pertama sekali ada gereja? Dalam Kisah Rasul pasal 2, ya, hari Pentakosta. Nah, dari sanalah kita nanti merujuk terhadap kenapa kita harus perlu bersekutu di dalam setiap hari Minggu, dan juga di dalam peribadahan-peribadahan di dalam konteks yang sekarang. Jadi, peribadahan hari Minggu itu merupakan perayaan dari turunnya Roh Kudus dan perayaan lahirnya gereja di dalam kehidupan perjanjian baru. Nah, demikianlah yang dilakukan ke dalam gereja mula-mula. Jadi gereja mula-mula itu di mana orang yang dipanggil itu di dalam perkumpulan itu, ya, mereka tentu saja menerima tentang kabar yang disampaikan oleh Yesus dan juga yang disampaikan oleh para rasul-rasul. Jadi yang dimaksudkan para rasul-rasul itu tidak hanya ke-12 rasul murid Tuhan Yesus Kristus, tetapi juga rasul-rasul yang lain yang ternyata itu mengikuti pemberitaan pelayanan Yesus Kristus, dan senantiasa mereka juga memberitakan tentang kebangkitan dan Roh Kudus yang dijanjikan Kristus akan senantiasa memberkati para orang-orang yang percaya. Itu yang sebenarnya melatar belakangi kenapa rasul-rasul di dalam kitab para rasul itu, misalnya Petrus itu di dalam khotbahnya, di dalam pemberitaannya tentang Kristus, dia menyatakan bahwa eh, Kristus itu akan datang kedua kalinya sebagai hakim untuk menghakimi, dan tentu saja melalui mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh para rasul-rasul di dalam pasal yang kedua. Nah, yang mau kita lihat, yang mau kita rujuk terhadap ayat 41 sampai ayat 47 itu adalah cara hidup eklesia itu sendiri, ya. Jadi bagaimana cara hidup gereja mula-mula itu. Bagaimana mereka hidup sebagai satu komunitas di dalam penggambaran mereka memahami untuk senantiasa melihat karya-karya Kristus itu di dalam kehidupan mereka. Nah, yang kemudian kita juga dapat melihat latar belakang dari gereja mula-mula itu sama dengan di zamannya Yesus. Jadi ketika Yesus juga melakukan pengajaran-pengajaran, misalnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, di antara orang-orang banyak itu yang datang itu tentu saja sama banyaknya memiliki motivasi yang berbeda-beda juga di dalam mengikut tentang siapa itu Kristus Yesus. Nah, di dalam pemberitaan Petrus juga, di dalam Rasul Petrus, di dalam berkhotbah di dalam pasal yang kedua. Nah, salah satu yang dia jelaskan adalah tentang karya Kristus itu di dalam kehidupan gereja mula-mula itu. Nah, itulah yang mau dicontohkan di dalam ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Nah, berkacamata dari aktivitas yang ditawarkan di dalam buku panduan kita, jadi kita hanya bisa mengimajinasikannya. Nanti boleh di-searching nanti gimana dia bentuknya. Jadi dia bentuknya jadi seperti melingkar, artinya ketika kita juga melakukan itu pasti, ya, misalnya yang gemuk, yang kurus, beban yang dipikul itu adalah sama. Jadi kita tidak merasa karena saya memangku Bang Roni, saya tidak merasa berat sendiri, saya memangku Bang Liber tidak merasa ringan sendiri. Jadi lingkaran itu akan membentuk terhadap satu bagaimana sebenarnya berat yang berbeda-beda itu ketika dipapa atau ditopang secara berantai, secara bersamaan, tidak ada akan satu orang pun yang merasa dirinya diberatkan atau diringankan, tetapi akan memiliki bobot yang sama, ya. Tapi kalau itu secara kita lakukan kegiatannya secara offline, kita mungkin bisa melakukan ice breaking, ya, seperti pemanasan untuk kita membicarakan teks ini. Tetapi kita mungkin bisa saja di kelas KTB kita mungkin hanya nanti coba nanti dia dicari di searching, ya, bagaimana permainan ini.
bentuknya, supaya mereka juga bisa mengimajinasikan, supaya kita bisa masuk ke dalam teks ayat 41 sampai ayat yang ke-42 itu. Nah, tentu saja di dalam hal itulah disampaikan cara hidup jemaat mula-mula, cara hidup gereja mula-mula itu ternyata tidak terlepas dari mereka, bahwa itu tadi permasalahannya mereka sama-sama merasakan bahwa mereka adalah orang yang dipanggil keluar tadi. Jadi dari sebelum mereka kepada kekristenan, sebelum mereka mengikut Kristus, ya mereka mendapat baptisan massal di dalam yang dilakukan oleh rasul-rasul. Jadi di pemahaman mereka bahwa mereka bertekun, ya. Jadi orang yang bertekun itu artinya ada keseriusan pastinya, ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, kata kunci yang pertama sekali yang harus dipahami dari kata eklesia itu adalah kemauan untuk berkumpul. Ya, kemauan untuk hadir, kemauan untuk bersekutu di dalam satu persekutuan, di dalam satu kelompok, dan senantiasa bertekun mendengarkan pengajaran-pengajaran yang disampaikan. Artinya, kita langsung bisa kaitkan ke dalam kelompok KTB kita. Ketika kita memiliki kelompok, ada anggotanya, bagaimana anggota kelompok KTB itu senantiasa mendengarkan apa yang kita ajarkan sebagai PDR, sebagai guru-guru yang mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Nah, yang kemudian apa yang dilakukan para rasul yang membuat orang-orang percaya terkagum-kagum. Jadi kita melihat di dalam teks ini sebenarnya kita bisa melihat bahwa keluar biasaan yang dilakukan oleh para rasul-rasul itu sebenarnya kita bisa melihat misalnya yang dilakukan oleh Rasul Petrus, ya, yang melakukan pertobatan massal sebanyak 3.000 orang ketika mendengarkan apa yang dia eh, ajarkan, apa yang dia khotbahkan. Nah, tentu saja bukan sosok Rasul Petrusnya yang mereka membuat mereka terkagum-kagum kepada pemberitaan itu, tetapi terhadap nilai pemberitaan yang diberitakan oleh Rasul Petrus, yaitu Kristus itu sendiri. Ya, kita bisa lihat mulai dari ayat 1 di dalam pasal yang kedua itu, dan dia senantiasa menyuarakan pertobatan itu supaya orang-orang yang belum menerima Kristus itu segeralah diterima Kristus dan menjadi bagian dari keselamatan itu. Nah, di dalam hal kepemilikan, ya, jadi dalam hal kepemilikan artinya orang yang secara bersama, dan tentu saja ini tidak begitu aplikatif, ya, di konteks pandemi sekarang, ya, bagaimana berkumpul bersama-sama, makan bersama, ya, mungkin nanti di dalam penjelasannya kepada adik-adik remaja nanti tidak begitu ini, ya, tidak begitu aplikatif. Artinya tentu saja yang dilakukan jemaat mula-mula itu, jemaat awal mula-mula itu, yang mereka lakukan itu adalah merasa sepenanggungan di dalam satu persekutuan itu. Mereka merasakan satu perasaan di dalam pemahaman mereka memahami tentang gereja itu sendiri, ya. Jadi itu yang mereka pahami, dan yang mereka lakukan itu adalah perjamuan kasih, ya. Jadi perjamuan kasih yang mereka lakukan itu membagi-bagikan roti, ya, karena mereka di situ adalah sudah rasul-rasul dan mereka senantiasa melakukan pelayanan itu. Jadi itu yang selalu misalnya yang paling kelihatan di gereja Katolik kalau kita pernah mengikuti ekaristi di Katolik, ya. Jadi mereka setiap hari Minggu itu melakukan ekaristi perjamuan, menerima hosti dari gereja mereka. Nah, di dalam gereja mula-mula hal itu juga dilakukan setiap mereka bersekutu untuk apa? Untuk mengenang Kristus itu sendiri. Jadi mengenang Yesus Kristus karena dia yang berpesan kepada rasul-rasul supaya melakukan itu sebagai peringatan akan aku, kata Yesus Kristus, ya, kalau di dalam Injil. Nah, dengan demikianlah di dalam ketekunan mereka mengajar berdoa bersama, dan hal itu juga tidak terlepas dari kebersamaan mereka di dalam
eh, kehidupan mereka setiap hari ya, sampai kepada kepemilikan ya kalau di dalam teks kita ya, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama ya. Jadi itu menjadi nilai tambah, nilai plus di dalam jemaat mula-mula. Ya, tentu saja bagaimana dampak dari kehidupan jemaat mula-mula itu kepada orang di sekitar mereka yang pasti tentu saja sambil mereka memuji Tuhan, mereka memuji Allah. Jadi semua orang yang melihat kebersamaan itu suka dengan mereka dan itulah yang terjadi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam studi kasus yang dihadapi oleh gerejanya si Joni. Nah, ternyata di dalam kehidupan yang sekarang dan ini sebagai aplikasi yang boleh kita gali bersama-sama nanti di kelompok KTB kita bahwa eh, di dalam gak usah jauh-jauh ya, apa gereja yang baru bertengkar itu Cibinong ya. Binong. Iya, HKBP Cibinong ya. Nah, kita pasti tahu ini persis banget ini persoalan gerejanya si Joni ini, jangan-jangan ruas Cibinong ini ya pengalamannya ya. Jadi Joni sedang merasa tidak nyaman. Jadi antara pertengkaran antara pendetanya dengan sintuanya. Nah, yang memunculkan perpecahan di mana-mana. Yang namanya berantem itu enak bagi setiap orang, tapi tidak enaknya pasti akan memakan banyak korban, mulai dari korban perasaan sampai korban fisik, ya, sampai adanya perpecahan. Dan itu juga sebenarnya yang terjadi di tahun 92 sampai 98 di kepemimpinan HKBP secara umum, ya. Dan ini secara internal ternyata ini juga berdampak terhadap kehidupan remaja pemuda yang ternyata dia sebagai remaja gereja, sebagai remaja Kristen, dia juga mengalami ambigu ya melihat gereja temannya dan juga dengan apa yang terjadi di dalam gerejanya sendiri yang ternyata ini bertolak belakang dari apa yang diajarkan tentang eklesia itu sendiri. Nah, berkaca dari pengalaman ini tentu saja kita bisa menanggapi bahwa tidak menutup kemungkinan, jadi ahli sejarah gereja mengatakan semakin dibabat semakin merambat katanya gitu kan. Nah, semakin ternyata ada tantangan di dalam persekutuan itu akan senantiasa menunjukkan terhadap satu kualitas persekutuan itu sendiri. Jadi tentu saja itu diperhadapkan dengan nilai eklesia, dengan nilai gereja. Tentu saja gereja yang kecil, tentu kecil juga apa yang menjadi pergumulannya secara kuantitas. Gereja yang besar tentu saja akan besar persoalan-persoalan yang boleh dihadapi di dalam gereja. Nah, melalui pengalaman para rasul di dalam Kisah Rasul 2 pasal 4 pasal 2 ayat 41 sampai 7. Nah, bagaimana teks ini merespon terhadap persoalannya si Joni ini di dalam yang pasti di dalam konteks kekinian, di dalam konteksnya anak-anak kita remaja sekarang, ya tidak menutup kemungkinan bahwa mereka juga beberapa mengetahui tentang persoalan-persoalan yang ada di gereja di HKBP secara khusus misalnya. Nah, bagaimana teks ini menawarkan satu solusi yang sangat aplikatif untuk kita hidupi sebagai anggota dari persekutuan itu, sebagai anggota dari gereja itu sendiri, bagaimana kita melihat bahwa di dalam satu gereja itu pasti ada perbedaan dan pasti ada persamaan. Nah, sebenarnya yang lebih akan kita gali sebenarnya potensi-potensi untuk mendukung kita terhadap kebersamaan yang dimaksudkan sebagaimana para rasul dan jemaat mula-mula mereka bersama-sama bertekun di dalam pengajaran-pengajaran dan yang pastinya apa pastinya berkat akan senantiasa dan mereka akan memberitakan Injil ke banyak orangnya, semua orang akan menyukai mereka. Ibrani 10 ayat 25. Ya, Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dari ayat 24 kalau bisa ya.
Dari ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi Ibrani itu juga menekankan tentang ketekunan kita di dalam persekutuan kita. Oke, demikian Kak Mel. Silakan kalau ada kita mau memperkaya teks ini atau pertanyaan, kami persilakan Kak Melati untuk memoderasi kita. Baik, terima kasih Amang atas penjelasannya. Kalau saya sendiri ya Mang ya, tadinya waktu saya baca gitu ya dan merenungkannya sendiri, itu yang saya tangkap dari kolom aktivitas ini, dari permainan games ini gitu ya. Nggak tahu ya Amang ya benar apa salah ini. Tadi saya pikirkan itu kita harus bersekutu satu sama lain untuk dapat saling membangun. Terus manusia itu tidak bisa lepas dari orang lain. Jadi kita harus selalu saling merangkul. Dan di sini pada saat menekuk lutut dan melepaskan tangan dari pundak temannya, saya melihatnya itu posisinya itu mereka akan jatuh gitu ya. Jadi jatuh lepas. Dan pada saat itulah di saat kita saling melepaskan genggaman tangan, melepaskan satu sama lain, tercerai-berai, di situ kita akan runtuh, gereja itu akan runtuh gitu ya, tidak seperti sedia kala. Nah, itu tadi yang saya tangkap dari situ. Dan Amang bilang ternyata tak satu orang pun yang merasakan berat sendiri atau ringan sendiri. Semua sama-sama merasakan hal yang sama gitu ya Mang ya. Jadi untuk membangun suatu gereja itu seperti gereja mula-mula. Nah, Abang Kakak, siapa tahu ada yang mau menanyakan, mau menambahkan, boleh dipersilahkan Abang. Tadinya saya bingung kolom aktivitas ini apa sangkut pautnya dengan eklesia gitu. Tapi setelah Amang jelaskan, baru saya mengerti untuk menjelaskannya ke adik-adik nanti remaja. Boleh Abang, Kakak dipersilahkan. Kita boleh kali ya tanggapannya dari kolom aktivitas dulu ya. Jadi kita nanti bisa menjelaskan ke adik-adik persepsinya sama. Yang saya tangkap sih tadi begitu dari kolom aktivitas ini. Saya Kamel untuk ini. Boleh Abang, langsung aja Bang, silahkan. Saya setuju sih dengan kesimpulan dari Kamel tentang aktivitas, di mana ini tentang kesatuan. Sama dengan khotbah kita hari ini tentang kesatuan hati. Apabila dipegang, dilepas seperti yang Kak Mil bilang, di tengah itu akan jatuh karena yang itu akan menopang satu sama lainnya. Sama seperti gereja pertama-tama mula-mula itu saling menopang, di mana ada orang punya rezeki akan membagi kepada teman-teman saudaranya yang lainnya yang tidak mampu. Jadi itunya saling berbagi. Tidak ada satupun yang lebih, tidak ada satu orang pun yang kurang. Jadi dalam kita bilang ris sudah hona, ada mereka menjual hartanya atau apanya, semua dibagi. Itulah jemaat pertama yang merasa satu tubuh. Tetapi akan yang mau saya tanyain ama kasus keributan di gereja di Indonesia ini kebanyakan dari gereja kita HKBP.
perpecahan itu selalu banyak di HKBP. Dan itu terus terang mungkin bukan penyebabnya bukan dari jemaat, akan tetapi pemimpin dari jemaat gereja itu mungkin dari hamba Tuhannya, mungkin dari para halado, itu merupakan suatu yang menjadi seorang pelayan. Bagaimana bisa terjadi demikian Amang, sedangkan mereka seorang hamba Tuhan itu, pelayan itu sudah mengerti dan mereka sudah belajar tentang kasih. Dan di langgatan itu disampaikan tentang kasih tersebut. Akan tetapi seperti contoh memang di Cibinong itu memang sampai ada 2 ibadah, 2 gereja. Aku tahu ceritanya itu karena pariban kami tinggal gereja di sana, jadi dibangun sebelah lagi tidak. Jadi dipandang itu kan sebenarnya tidak bagus lagi karena tidak ada unsur kasih yang mau kita sampaikan. Maksudnya seharusnya marsatu, Mak. Itu yang Tuhan ajarkan sesuai dengan tema kita ini tentang kesatuan. Tetapi yang dipertontonkan kepada kita jemaat, hal yang di luar dari yang disampaikan. Bagaimana itu Amang? Terutama generasi remaja, anak-anak kita sekarang ini memandang itu, ya mereka kan kok seperti itu ya. Nah, itu yang sebenarnya mungkin mereka bisa melihat dan menilai, karena remaja sekarang kan remaja yang kritis. Itu yang mungkin dari saya, Amang. Mulai. Ada lagi kakak yang lain, Abang? Kalau belum ada, boleh dijawab dulu sama Amang Pendeta. Oke. Amang. Itu salah satu nilai tadi ya di dalam aktivitas. Belum pernah kalian mengikuti game ini? Waktu retreat PDR? Sudah pernah, Mang, tapi bukan di retreat. Oh, Bang Roni belum ikut waktu itu? Waktu itu masih terus, Amang. Kalau sekarang udah subur. Kalau rapat nggak masalah kok, Bang. Ya, yang penting timnya banyak. Jadi kalau gitu, kalau misalnya di rumah kita bisa praktekkan, mungkin Kak Mel bisa praktekkan, ada 4 orang di rumah misalnya, kita bisa praktekkan itu. Jadi itu sebenarnya game untuk itu tadi ya, kalau yang saya pahami dari game itu, bagaimana itu ya, berat tubuh kita itu kita percayakan dipangku oleh orang lain. Ya, bagaimanapun bentuk tubuh kita. Misalnya Kak Mel sama Amang sama si Seren ya Tahe, si Seren. Nah, sama ini berempat aja di rumah, dicoba aja. Ya, pertama melingkar sambil menghadap begitu ya, membelakangi, ya pegang pundak yang di depannya. Nanti ada satu orang mandu dihitung, coba aja duduk, gitu kan? Nah, udah duduk, dilepas ya, jangan ditahan-tahan karena misalnya merasa bobot tubuhnya lebih berat, ditahan-tahan gitu kan? Lepas aja udah, ya, dan bisa dilepaskan tangan. Nah, itu kita akan bisa merasakan seperti yang saya bilang tadi, ya, meskipun saya kurus, saya menahan beban yang berat, beban yang saya rasakan itu akan sama dengan yang dirasakan yang di dalam satu lingkaran itu. Ya, jadi benar itu merupakan penggambaran dari eklesia tadi, kebersamaan itu. Nah, bagaimana di dalam persekutuan, di dalam kebersamaan itu merasakan bahwa ketika ada beban, ada persoalan, itu kan merupakan satu penggambaran di dalam jemaat ya. Jadi bagaimana sebenarnya untuk merasakan supaya beban yang menekan itu bisa dirasakan secara bersama-sama, dan ternyata ketika beban yang datang itu seberapa besar pun, ya seberapa berat pun, ya akan dirasakan ketika dilakukan secara bersama-sama, itu nggak akan terasa berat. Ya, jadi mungkin kalau kita bilang, kalau aku sendiri nggak Kak Bang Roni belum tentu bisa gitu. Ya, tetapi ketika kita bersama-sama, ya
melakukan aktivitas itu, saya pikir ya mau mau Kak Betty yang lebih langsing di antara kita, ya pasti dia akan menerima beban yang sama dari persekutuan itu. Jadi itu merupakan gambaran eklesia itu ya. Jadi benar yang dibilang Kak Mel tadi bahwa itu merupakan pengaplikasian terhadap eklesia itu sendiri. Ketika eklesia itu merasakan kebersamaan itu bertekun melakukan hal yang sama ya. Jadi eh, ketika mereka lepas ya. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau dalam prakteknya kita lepas tangan pun begini hanya duduk aja begitu nggak jatuh. Jadi eh, yang dimaksud mungkin dalam dalam pengaplikasian itu ya mungkin bisa saja kita akan melihat bahwa ketika terpisah dari keselamatan, kalau dalam Kisah Rasul 2 dikatakan pertobatan ya yang dikhotbahkan Petrus. Ketika terpisah dari keselamatan yang mereka terima itu, di sanalah terjadinya seperti gerejanya Joni, seperti gerejanya di kita di HKBP. Jadi kita nggak usah muluk-muluk jauh bahas tentang perpecahan. Salah satunya kalau di HKBP secara khusus, ya kenapa di Cibinong terjadi perpecahan? Ya semuanya bersandar kepada uang. Jadi betul apa yang dikatakan Alkitab bahwa cinta akan uang adalah eh, akar dari segala dosa. Jadi karena kecintaan akan uang. Ya kita lihat aja langsung aja sederhana kita menganalisanya kok. Kenapa pendetanya nggak mau pindah? Kan Ya, gitu kan? Ya karena cinta akan uang. Ya, apapun alasannya, mau pembangunan, mau apa, ya kalau bagi saya sederhana saja menanggapinya. Dia cinta akan uang. Ya, kalau memang dia patuh terhadap surat perintah yang datang kepadanya, ya kemanapun dikirim, ya harus pahami bahwa ketika ada jemaat, ada persekutuan, mereka bisa hidup di sana, yang pasti juga pendeta siapapun bisa datang ke sana dan pasti bisa hidup. Dan Tuhan menggaransi hidupnya kok. Jadi kan itu yang sebenarnya miss. Ya, kenapa misalnya seperti di gereja Joni? Kenapa antara pendeta dan majelis ini? Yang pasti kan majelisnya ada yang suka dan ada yang pasti nggak suka dengan tindakan si pendeta tersebut. Dan itu yang terjadi di HKBP kan? Ya, seburuk-buruknya misalnya pendeta di Cibinong itu ada aja kan sintua yang nahan-nahan dia di situ, bahkan sampai datang ke Epurus, ke PA Raja, pergi bawa surat ya ngasih ngasih ini, ngasih upeti supaya pendetanya nggak dipindahkan. Kan itu kan yang terjadi di HKBP. Jadi kalau kasus Cibinong, pendeta Robert sebenarnya lebih tahu lagi. Karena waktu Amang itu di kantor pusat, dia kan ikut terlibat juga di situ ya Bang Ron. Nanti secara privat bolehlah jawab pendeta Robert. Yang mau saya share dari situ, artinya seperti yang kebimbangan si Joni ini ya, ya gereja sama-sama gitu. Jadi hampir sama dengan 9298 itu. Ya, ada gereja pagi, gereja siang gitu kan. Yang kelompok A gereja pagi, yang kelompok siang adalah dari kelompoknya SSA dan dari kelompok yang muncul. Jadi sama-sama khotbah yang diberitakan sama gitu. Berbicara tentang kasih gitu. Nah, bagi anak remaja ini merupakan satu keambiguan ya, kebingungan yang dia rasakan dan dia alami. Kenapa sih gereja yang berbicara tentang kasih tetapi sampai-sampai remajanya pecah gitu kan? Sampai dia bingung untuk pergi, apakah dia harus pergi ke gereja temannya atau menarik diri dari gerejanya yang sedang bermasalah. Jadi kalau melalui Kisah Rasul 2 mengatakan jangan pernah meninggalkan persoalan. Jangan sekali-kali lari dari kenyataan hidup. Itu kalau yang saya mempelajarinya dari Kisah Rasul 2 ya terhadap anak-anak remaja. Jadi di dalam beban persoalan mereka, ya apapun itu kegalauan yang mereka rasakan, ya kita harus ingatkan melalui pengalaman eklesia, pengalaman gereja, ya ketika ada beban itu, ya face it, hadapi persoalan itu. Ya, jangan cari pelarian yang lain terhadap apa yang sedang Anda rasakan di dalam persoalanmu. Jadi kalau saya menawarkan solusi kepada si Joni, ya nggak usah pergi lirik-lirik gerejanya si Erik.
Ya, meskipun gereja kita tahu ada ininya, tetapi jadilah di sana sebagai bagaimana melakukan kebersamaan di dalam persekutuan itu. Apa yang mereka lakukan? Ya, salah satunya datang ke dalam persekutuan. Artinya, yang pasti di sana nanti akan bertumbuh bagaimana kebersamaan itu melakukan aktivitas yang sama, tentu saja akan menimbulkan, memunculkan rasa yang sama juga di dalam kehidupan para anak-anak remaja. Jadi itu saya pikir untuk bisa menanggapi bahwa perpecahan di dalam gereja itu terjadi ya tentu banyak faktor ya. Ada beberapa faktor yang menggiring terhadap nilai-nilai perpecahan di dalam gereja-gereja secara khusus di HKBP. Gitu deh Bang Ron. Nah. Ada lagi abang kakak yang lain? Gitu ya Bang Ron ya. Oke, Kak. Silahkan kakak abang. Kalau yang contoh lebih ideal, cuman ini hanya internal kita PDR aja ya. Sebenarnya sama dengan di HKBP Serpong. Kalian yakin nggak satu semua sintua itu? Sebagai jemaat lah dulu kalian ku bilang. Kalau pengalaman saya gini emang, waktu masih jemaat yang hanya datang gereja, ibadah gitu ya, terus pulang gitu ya. Itu sepertinya saya rasakan sekarang tuh sepertinya lebih enak, lebih menikmati daripada setelah agak terjun agak ke dalam gitu ya, agak kenal lah ya, kenal ini, kenal itu. Justru penilaian saya itu jadi agak-agak berbeda gitu ya, sama si A, si B, si ini. Jadi saya agak ada perasaan menyesal, kenapa saya harus terjun ke sini, jadi tahu dalam-dalamnya. Bagusan saya seperti dulu, biasa aja datang, ibadah, terus pulang gitu kan. Nah, jadi ada rasa seperti itu sih Amang yang aku rasakan sekarang. Dan mungkin anak-anak remaja kita juga bisa ya melihat, mungkin juga ada orang tuanya gitu ya. Jadi kalau kita lihat di HKBP itu satu sama lain tidak cocok, atau si A berpengaruh sama si B, terus mereka beda pendapat, terus yang satunya keluar membentuk gereja baru lagi, dan mungkin anak remaja kita itu bisa melihat, siapa tahu juga ada di antara orang tua mereka sehingga bisa dengan nyata melihat begitu gitu kan. Jadi contoh di depan matanya gitu loh Amang, maksudnya. Jadi kita yang dewasa aja, orang tua aja merasakan seperti itu gitu. Kalau saya beda, Mang. Dari dulu sudah melayani, jadi saya mengambil suatu sikap, dulu terkaget-kaget. Bentrokan itu pasti ada. Dan itu saya terdengar dengan ada seorang inak mengatakan waktu itu saya dalam panitia pembangunan, masalah itu biasa itu. Dan itu bumbu-bumbu. Jadi kalau kita kuat, kalau kita hanya fokus, kita dalam seperti Kak Melati bilang, jemaat datang duduk dan apa itu tidak menikmatin. Kalau saya bilang cuma biasa aja. Tetapi ketika turun kita tahu, kita sekarang mau hati kita tanya, kita mau ikut alur warna ini atau memang tujuan kita kepada Kristus. Ketika kita Kristus, apapun yang ini ya udahlah, halakima disi istilahnya. Jadi kita benar-benar ya ini ada tugas yang saya lakukan. Remaja yang mungkin kita ini remaja mah fokus. Apapun ada misalnya, oh kita tinggal silent aja, oh gitu ya. Bukan berarti itu asupan orang membuat kita jadi bahan gunjingan atau bahan dibicarakan yang tidak penting. Mungkin mereka lah yang gitu, ya kita lah pada hati kita lah yang kita benahi.
Saya mau melayani bukan berarti ikut yang ke sana kemari. Ketika kita ikut nanti, itu nggak fokus lagi. Ada nanti dalam hati kita like dan dislike. Dan itu nggak bisa. Kita harus pakai kacamata kuda. Jadi memang jagalah hati kita. Benar yang Amang bilang ada. Saya tidak bilang oh, gereja saya bagus, tapi itu dimanapun gereja terjadi. Apakah dengan itu kita akan meninggalkan seperti Joni ini? Tidak. Makanya hati itu yang perlu kita jaga, yang bukan berarti kita manusia dan kita tidak bisa menyalahkan si anu. Karena memandang seginya itu kan beda nanti panjang. Ya, itu aja mungkin yang bisa kita lakukan pada teman-teman. Mungkin ada yang dengar gitu, ya jagalah hatimu, fokus, jangan posisikan sebagai orang netral. Melihat ya, Mang? Iya. Kita bisa simpulkan di dalam dunia ini gereja apapun itu nggak ada yang sempurna. Ya, gereja yang sempurna itu hanya ada dalam kerajaan surga itu. Jadi memang kalau di sana nggak ada lagi yang namanya kalau kita dibentak sintua, dibilang khotbahnya nggak enak, nggak ada lagi di sana memang sakit hati. Tapi selama kita di gereja yang di dunia ini, itu tadi yang saya digambarkan di dalam aktivitas tadi, beban itulah dia. Ya, ada yang bebannya berat, ada yang kecil. Kalau saya tadi katakan, kalau gerejanya kecil, pasti pergumulannya kecil. Ya, jadi kalau kita HKBP Serpong sudah termasuk di dalam kategori yang besar, pasti pergumulannya lebih besar. Jadi misalnya lah, saya buka-bukaan aja ya, di weeknya Amang Roni itu, saya merasa sangat terbeban ketika Bang Roni bilang ke Parhalado itu, ini mana sih nih jemaatnya kok nggak ada pertanyaan lingkungan? Saya terpukul di situ sebagai pendeta gitu. Karena Bang Roni itu hadir di situ sebagai anggota jemaat gitu. Nah, kita lihat misalnya yang terjadi apa? Ya orang sintuanya masa bodoh, sintuanya aja nggak pertanyaan kan gitu, buru-buru ngajak yang jemaatnya kan seolah-olah seperti itu. Nah, itu saya pikir kalau kita fokusnya terhadap beban tadi yang ada di depan kita itu, ya tentu saja kita akan berfokus hanya kepada beban itu. Jadi misalnya tadi yang saya tawarkan kepada Joni itu, ya jangan cari pelarian gitu. Jangan jadi misalnya karena di Kanaan nggak ada pertanyaan, jadi Bang Roni pindah ke Wiksion supaya bisa sama-sama pertanyaan sama Kak Betty misalnya. Jangan begitu. Ya tetap Wik Kanaan kan gitu kan. Selesaikan persoalan, ya Wik lu sendiri kan gitu kan. Kira-kira begitu yang ditawarkan oleh Kisah Rasul. Nah, demikian mereka menjadi satu contoh di dalam kehidupan remaja ya. Jadi kalau dalam pengaplikasian, kalau misalnya remaja ini kan memang ini gereja kita ini lagi bermasalah ini nggak masuk akal begini begono ya. Kalau melalui teks Kisah Rasul 2 itu saya akan mengatakan ya itu persoalanmu yang sekarang hadapi gitu. Jangan cari pelarian ke gereja yang lain lah, ke persekutuan yang lain lah. Karena apa? Yang ditawarkan pertama sekali itu di dalam gereja mula-mula itu tadi ya, mereka datang bersekutu gitu. Artinya kesediaan mereka untuk datang, kesediaan mereka untuk hadir di dalam persekutuan itu. Karena bagi saya mustahil orang misalnya dia katakan ya saya sudah sangat aplikatif terhadap firman Tuhan, jadi pertanyaan lingkungan saya nggak perlu lagi misalnya dikatakan begitu. Apa bukti konkretnya? Ya bagi saya bukti konkretnya yang paling sederhana itu ya kita mau datang bersekutu gitu kan. Jadi persekutuan itu akan memunculkan aksi-aksi yang akan dilakukan. Jadi misalnya di Kisah Rasul 2, aksi yang mereka lakukan adalah itu tadi ya, mereka membagikan, mereka bertekun dalam pengajaran, ya, di dalam persekutuan, mereka berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan roti dan berdoa itu merupakan aktivitas yang boleh dilakukan. Jadi itu yang akan menggiring kita terhadap ya sambil memuji Allah ya tentu saja orang lain orang yang melihat kita misalnya yang paling sederhana lah yang paling besar kasih setia Tuhan ya kita bisa lihat selama mulai dari hari Kamis, Jumat, Sabtu bagaimana luar biasanya kasih setia Tuhan HKBP Serpong itu berkat bagi dunia, bagi orang lain ya gereja-gereja lain
terinspirasi karena apa yang dilakukan HKBP Serpong. Saya pikir kita nggak bisa menilai itu atau mengatakan itu, wah HKBP Serpong kan banyak duitnya. Nggak mungkin dan bukan itu ukurannya. Tetapi kita harus melihat itu bahwa Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan, di dalam proses supaya gereja itu tidak hanya slogan ya, HKBP Serpong menjadi berkat bagi dunia, ya HKBP menjadi berkat bagi dunia ini tidak terlepas HKBP Serpong itu harus jadi berkat di Banten kan gitu ya. Kira-kira begitu kalau saya melihat pengaplikasiannya. Jadi untuk Kak Mel, ya itulah tantangannya Kak Mel. Jadi kalaupun karena kita katakan lebih enak kok jadi cuman bergereja doang, ya memang karena kita sesaat hanya bergereja mendengarkan firman, gak ada beban kan? Sekarang beban yang dikasih sama kita PDR gitu loh. Benar, Roman. Mungkin ada sedikit ini ya, sharing juga tentang masalah perpecahan gereja. Saya mungkin di sini salah satu orang yang merasakan banget HKBP itu pecah pada waktu ayah saya, bapak saya, dulu sebagai pendeta di kantor pusat sebagai personalia, kepala personalia. Nah, di saat itu HKBP pecah gitu loh. Dan saya menyaksikan sendiri seperti apa itu pembakaran gereja di kantor pusat, bagaimana itu para pimpinan gereja, dan hasilnya memang sangat membekas sama. Akhirnya saya menyaksikan bahwa ternyata pendeta pun itu manusia yang banyak dosanya. Itu sih yang saya pelajari, dan efeknya memang di saat saya remaja itu sempat terpikir bahwa memang saya ada rasa tidak nyaman di HKBP karena peristiwa itu. Tetapi berjalannya waktu, ternyata memang kalau kita memiliki hati, karena memang gereja itu kan orangnya sebenarnya emangnya. Pada waktu kecil memang firman yang sudah masuk terus itu akhirnya menyadarkan kepada saya bahwa memang gereja itu hanya fisik gitu loh. Siapapun pimpinannya, selama dia manusia, pasti akan berbuat salah. Itu yang selalu saya tekankan, dan sampai saat ini pun membekas gitu loh, bahwa bergereja dimanapun kita, tidak akan pernah bilang bahwa gereja itu bagus atau tidak akan pernah ada masalah. GBI banyak yang terpecah juga, Bang, bukan cuma HKBP. Banyak yang pecah. Pendeta Niko, Gilbert, lain-lain itu mereka dari satu terus pecah gitu loh. Dari situ saya belajar bahwa dan ingin sampaikan ke Dede sebenarnya ini sih yang bahwa menekankan kepada mereka bahwa gereja mula-mula itu ya kita berangkat dari diri sendiri gitu loh. Jadi menguatkan hati mereka bahwa nanti pada waktu mereka dewasa dan menyaksikan hal-hal seperti itu tidak menjadikan kepahitan, bahwa meyakinkan kepada hati adik-adik itu bahwa memang selama kita ada di dunia dan bertemu walaupun seorang pendeta, sintua atau kakak PDR, ada kalanya dia berbuat salah. Jadi jangan sampai dengan hal itu membuat kepahitan dan dia menjadi berpaling kepada orang lain, karena bagaimanapun dia pindah kepada orang lain, kalau kasih mula-mula itu tidak ada, akan ketemu lagi dengan orang yang sama dimanapun dia berada selama masih di dunia, dan selama dia mencari yang nyaman, gereja yang nyaman buat dia, tidak akan dapat. Karena kenyamanan itu di dalam bergereja itu ya dari diri sendiri, membangun peribadatan terhadap Tuhan. Itu sih mungkin yang mau saya ambil dari teks perang saudara di gereja tadi gitu. Tidak ada gunanya kamu mencari gereja lain karena pasti akan kamu temukan kembali permasalahan yang sama. Seperti itu. Terima kasih Kak Betty tambahannya. Boleh dari kakak abang yang lain lagi? Masih ada yang mau menambahkan? Kak Ratna? Enggak. Cukup jelas, Kak. Kak Nina, adakah yang mau ditambahkan atau ditanyakan?
Bang Liber, Kak Sildau. Sudah cukup, Kak. Cukup jelas ya Bang, Kakak Abang ya. Terus kita lanjut ke yang pendalaman Alkitab ya. Dari pendalaman Alkitab ini apakah ada pertanyaan Kakak Abang? Cukup jelas juga semua. Kayaknya sih kalau itu sih kolom ini jawabannya itu bisa diambil dari ayat yang telah tertera di situ ya. Satu dan 4 itu kita diskusikan aja, Kak. Yang mana tuh Bang? Poin-poinnya? Iya. Oke. Setidaknya nanti kita sudah ada pegangan kalau mereka menjawab apa. Jadi kita sudah ada istilahnya kunci untuk kasih mereka masukan. Oke, berarti yang poin 1 ya. Apa saja yang dilakukan oleh orang-orang percaya yang telah diselamatkan itu kita boleh baca di ayat 42 kali ya. 42. Ada tanggapan untuk poin 1, Kakak, Abang? Pertama itu kan bertekun, Kak. Ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi mereka selalu bersekutu gitu ya, bertekun, selalu bersekutu untuk sama-sama makan bersama, membagi berkat bersama gitu ya. Jadi itu hal yang perlu kita contoh ya, kita ambil di poin 1 ya. Kalau menurut saya sih begitu. Yang lain boleh ditanggapi. Amang, apakah mereka selalu memecahkan roti? Apakah setiap hari di sini posisinya, Mang? Ya, setiap berkumpul itu ya. Mereka Jadi, selalu berkumpul. iya. Berkumpul ini dalam Jadi waktunya berapa artinya lama? ketika mereka di dalam pengajaran-pengajaran kan pasti kan ada peribadahan ya. Jadi mereka bertekun, berdoa. Nah, di situ mereka layankan. Yang layani siapa? Rasul-rasul. Ya, jadi karena mereka belum berpencar kan, bahkan masih banyak rasul. Ya, jadi mereka memecahkan roti, artinya melakukan perjamuan untuk mengenang Kristus Yesus ya. Jadi kapan itu mereka lakukan? Setiap mereka beribadah. Itu maksudnya perjamuannya itu Amang hanya perjamuan makan roti seperti biasakah gitu pada saat terjadi ibadah dalam persekutuan itu, terus mereka makan roti bersama, atau apa seperti kita perjamuan kudus itu Amang? Kalau di gereja yang sekarang perjamuan kudus. Perjamuan Tapi kudus. kan perjamuan kudus di zaman Yesus dan zaman rasul-rasul belum seperti yang sekarang ya. Artinya
ada anamnesisnya, ada liturginya, ya. Jadi di dalam peribadahan Israel kuno itu di zaman rasul-rasul, yaitu mereka juga kan belum punya tata ibadah, ya. Jadi ketika nanti rasul-rasul mengajar, memberitakan firman tentang pertobatan, tentang keselamatan, tentang Kristus Yesus, ya. Setelah mereka mereka berdoa, ya. Selesai berdoa itu mereka membagi roti, gitu. Jadi itu merupakan kalau di dalam gereja mula-mula ada juga yang dinamakan dengan perjamuan kasih katanya. Jadi itu menunjukkan terhadap nilai bagaimana mereka duduk bersama menikmati yang sama, gitu. Jadi perjamuan kasih itu akan disimbolkan melalui mereka memecah roti, tetap itu tadi, ya. Jadi simbol apa yang dipesankan oleh Yesus Kristus ketika dalam perjamuan terakhir, ya. Lakukanlah ini untuk memperingati akan aku. Jadi akunya siapa? Memperingati Kristus Yesus. Nah, ketika mereka melakukan perjamuan itu, mereka memecahkan roti dan berdoa, artinya mereka mengenang apa yang dipesankan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada rasul-rasul, gitu. Baik, Amang. Ada tanggapan lagi dari Kakak Abang? Cukup jelas ya. Kita lanjut ke poin 2. Apa yang dilakukan para rasul yang membuat orang-orang percaya terkagum-kagum? Ya. Ada yang mau menanggapi? Ini saya coba, Kak Mel. Kalau menurut saya di sini rasul-rasul akan banyak mukjizat, ya, tanda, sehingga orang percaya melihat semuanya yang dikerjakan para rasul-rasul. Kurang lebih juga seperti di poin nomor 1, para rasul juga sudah banyak mengadakan perjamuan, saling berdoa, sehingga orang-orang percaya melihat apa yang Rasul berbuat. Seperti itu, Kak Melati. Oke, Bang. Kakak yang lain? Kak Nina. Boleh kasih tanggapan, Kak? Menurut saya, Kak, kalau yang nomor 2 ada di ayat yang ke-43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Mungkin banyaknya mujizat dan tanda inilah yang membuat orang-orang percaya pada waktu itu terkagum-kagum. Itu sih. Baik, Kak Nina. Terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Kak Ratna, Kak Sildau. Aku sih mau nanya, Kak, bukan mau menambahkan, ya. Di sini kan ini Amang, di sini kan mereka jemaat itu benar-benar melihat mukjizat dan tanda-tanda. Buat manusia seperti, ya, manusia kan cenderung melihat dulu baru percaya, gitu ya. Dan mereka menurutku sangat terberkati jemaat itu karena mereka bisa menyaksikan hal-hal tersebut sehingga iman mereka semakin percaya. Nah, tapi di zaman sekarang kan ketika kita bicara mujizat sama tanda-tanda, seringkali malah kita menganggap itu hal yang aneh untuk dipertanyakan. Aku sendiri pengen tahu perspektif Amang mengenai mukjizat dan tanda-tanda ini, apakah memang itu sesuatu yang disetop oleh Allah sehingga tidak, maksudnya di stopnya itu dalam arti sepertinya kelihatan agak jomplang, ya. Kalau kita ikutin zaman dulu itu banyak banget mukjizat dilakukan bahkan setelah Kristus diangkat ke surga, ya. Tapi sekarang itu sama sekali kita kalau bicara mukjizat sama tanda-tanda itu kayak takut dianggap aneh, gitu loh. Menurut Amang sendiri bagaimana, ya, terkait mukjizat dan tanda-tanda tersebut?
Boleh langsung dijawab aja, Amang. Oke. Eh, Berbicara tentang mukjizat, jadi jangan kita langsung bandingkan ke Alkitab ya, yang dilakukan Petrus sekali berkhotbah langsung 3.000 orang laki-laki yang bertobat. Ya, jadi itu mukjizat. Artinya apa yang diberitakan Rasul Petrus di dalam Kisah Rasul 2 ya, masih tetap dalam konteks gereja mula-mula. Ya, Kristus yang diberitakan. Nah, bagaimana kita memahami konteks mukjizat dalam saat ini? Ya, kalau bagi saya sih sederhana aja. Aku bisa bernapas pagi hari, ya, apalagi di zaman sekarang nggak kena COVID, nggak batuk-batuk, itu bagi saya udah mujizat. Ya, orang-orang bisa positif dari COVID, ya, saya pikir dia sembuh, itu bagian dari mujizat. Dan merupakan tentu saja yang pastinya Tuhan pasti kasih kita tanda. Jadi bagaimana kita memahami tanda-tanda yang diberikan Allah kepada kita. Artinya ya setiap orang yang percaya, yang hidup di dalam firman-Nya, yang setia di dalam firman-Nya, tentu saja janji Allah itu merupakan tanda bagi kita orang percaya. Nah, ketika kita bergerak atau tidak seturut dengan firman-Nya, yang pasti kan kekacauan yang kita dapat. Jadi memang agak berbeda ya dengan gereja-gereja yang mainstream yang misalnya mengumbar-ambirkan tentang mukjizat ya. Jadi bagaimana kalau misalnya yang saya amati dan saya lihat di HKBP memang tidak se-mainstream di gereja-gereja yang lain, misalnya yang beraliran karismatis. Jadi misalnya kalau di gereja yang lain, misalnya non HKBP kan ada apa ya, ada ruang untuk bersaksi ya. Misalnya pergi ke gereja dia tersandung batu, nanti di gereja dia akan bersaksi bahwa itu adalah mujizat Tuhan. Memang di gereja kita nggak apalagi gitu-gitu amat gitu kan. Bahkan di gereja kita pada awalnya hanya mengatakan ya misalnya kayak di gereja di ini ya di kampung kami ya, baru malum siapa persahito do opusia dui alani di pesat do hamulateon ni rohana tu gereja nasau. Itu bagian dari mukjizat. Artinya bagian dari kesaksian dia bahwa dia merasakan dan menyaksikan bahwa Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada dia. Jadi di situ saya pikir tentu saja jemaat kita, jemaat HKBP memahami tentang mukjizat itu bahwa itu tadi ya, kalau saya memahami sederhana aja, saya bisa sehat-sehat, bisa berdoa untuk jemaat HKBP Serpong, dan mereka sehat setiap hari di dalam pekerjaannya, saya pahami itu mujizat. Ya, jadi saya nggak terlalu ini ya nanti sekali berkhotbah saya di HKBP Serpong langsung bertobat semua gitu kan, sekali live streaming langsung hadir 1.800 akun gitu kan, ya nggak gitu-gitu amat gitu. Tapi saya merasakan artinya misalnya setiap orang yang kita doakan itu ya ketika mereka mengatakan Amang kami sudah sehat gitu kan, saya merasakan itu mujizat gitu. Nggak jauh-jauh amat aku ini nggak memahami ya mujizat itu harus merubah roti batu jadi roti nggak gitu-gitu amat. Artinya saya harus pahami dari hal yang kecil, dan itu saya pikir yang harus ditanamkan kepada anak-anak remaja kita gitu. Ya, jadi misalnya gereja-gereja yang selalu mengombar-ambirkan ini ya tentang mukjizat ini dan itu, mukjizat kesembuhan dan lain sebagainya. Ya, kalau di dalam pengalaman lah saya bilangnya. Jadi saya pernah juga mengikuti KKR penyembuhan yang dilakukan yang beraliran karismatik ya waktu saya mahasiswa di Siantar. Ya, yang melakukan penyembuhan dan ternyata dalam beberapa pembicaraan dengan pendeta yang melayani saat itu, ternyata mereka hanya melakukan membangun psikologi semangat, bukan benar-benar penyembuhan yang mereka lakukan. Ya, masa orang yang sedang sakit rematik, yang sedang sakit nggak bisa jalan, cuman disentuh doang bisa jalan?
Jadi kan ternyata ada juga manipulasinya, dan itu mereka sudah persiapkan para aktor-aktor yang sakit itu ketika dibilang dikasih kesaksian untuk mengatakan sudah sekian tahun nggak bisa jalan, cuma tiba-tiba ketika ditengking hilang katanya stannya bisa jalan. Kita selidiki sampai ke situ, ternyata ada beberapa aktor yang memang dipersiapkan untuk itu. Apakah itu merupakan mujizat? Kalau kami waktu itu bilang itu penipuan gitu. Jadi saya pikir dari sekarang yang menarik tadi yang Kak Melati bilang ya, mumpung saya tidak lupa. Jadi bagaimana sebenarnya di dalam pengalaman tentang perpecahan itu, ya mulai dari studi kasus tadi sampai ke pertanyaan-pertanyaan sampai ke perenungan itu diperhadapkan terhadap satu kepahitan ya. Jadi ini memang kalau di ilmu pastoral dibilang sampai di tahap katarsis ya. Jadi sampai dia bisa keluar dari persoalan yang dia hadapi di dalam kehidupannya. Jadi katakan itu kepahitan di dalam masa yang lalu. Misalnya misalnya anak remaja kita yang pasti ada menurut saya. Karena dengan sekarang kita nge-zoom misalnya, apalagi sermon sekarang keluarganya Parhaladu kan pasti ada. Setidak-tidaknya istri keluarga Parhaladu pasti dengar persermonan kami. Itu pasti saya jamin itu, ya. Karena istri saya juga sering nguping. Tunggu saya pelototin dulu baru masuk kamar. Pengen tahu, dengar-dengar gitu, apa sih yang kalian bicarakan kok sampai ribut begitu. Nah, saya imajinasikan aja, jangan-jangan sintua kami begini juga kali ya. Istrinya ikut dengar apa yang kami bicarakan dengan media Zoom ini gitu. Nah, sementara ini kan pembicaraan internal. Nah, jangan-jangan ini juga yang disampaikan, yang bisa-bisa memicu terhadap perpecahan. Jadi itu tadi artinya itu bisa juga meninggalkan akar pahit. Ya. Makanya kalau udah ada yang begitu, jangan-jangan misalnya nanti udah waktunya Bang Roni udah harus calon sintua, nanti dibilang begitu, saya punya akar pahit Amang untuk jadi sintua. Kira-kira begitu contohnya. Jadi akar pahit itu memang kita harus ingatkan kepada anak remaja. Kalau saya membahasakannya tadi, kalau lu punya persoalan, jangan sekali-kali lari dari persoalan. Ya, hadapi itu. Ya, dan lihat itu sebagai satu persoalan yang harus kau emban dan harus kau tanggung sendiri gitu. Ya, karena di saat kita berani untuk menghadapinya, ya di sanalah mukjizat Tuhan akan terjadi, akan nyata. Jadi itu tadi ya. Jadi kalau konsep yang saya bilang tadi, ya gereja yang sempurna itu di mana? Dalam kerajaan sorga. Hanya dalam kerajaan sorga kita temukan gereja yang sempurna itu. Kalau selama di dunia ini nggak akan ada gereja yang sempurna, termasuk pendeta yang sempurna. Ya, jadi sehebat-hebatnya pendeta manapun, dia itu pasti pendeta, pasti ada kekurangannya. Ya, tetapi jangan lupa, jangan berfokus hanya kepada kekurangannya. Ya, tetapi berfokus juga terhadap kelebihannya. Misalnya saya kelebihan berat badan dibanding dengan pendeta Hotma kan gitu kan? Itu harus artinya itu akan menguatkan kita terhadap karya-karya mukjizat tadi, ya, karya-karya kebersamaan yang dilakukan jemaat mula-mula itu yang akan memotivasi kita terhadap bagaimana kepengenalan kita terhadap Tuhan. Jadi konsep bergereja kembali ya, yang dilakukan di gereja itu beribadah. Beribadah itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Itu intinya. Ya, jadi bukan menyenangkan hati saya. Ya, kita datang kepada Dia hanya menyenangkan hati Dia. Nggak menyenangkan hati pendetanya, nggak menyenangkan hati manusia. Yang penting kita melakukan itu seperti kata Bang Roni, ya pakai kacamata kuda. Dalam hal ini kita berfokus kepada Allah, kepada yang kita layani itu. Ya, dengan menjadi PDR juga kita melayani Allah gitu. Salah satu yang kau lakukan terhadap orang yang kecil ini, kau melakukannya untuk aku. Jadi kita datang juga ber-KTB, kita mengajari firman, ya bukan hanya untuk anak KTB-nya kita mengajari, tapi kita melakukan untuk Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kak Melati, Ya, makasih Kak. mau nanya sama Amang Pendeta.
Silahkan Amang, Kak Nina, langsung aja. di ayat yang tadi kita bahas, kan penjelasannya konteksnya ada mujizat dan tanda. Kalau mujizat, seperti yang kita sering dengar ya, bentuknya tuh kayak penyembuhan, atau penyembuhan ya paling banyak, atau apapun gitu. Kalau tanda itu seperti apa ya, Amang? Maksudnya contoh-contohnya. Kalau mujizat kan sering kita lihat atau kita bicarakan atau kita sering dengar gitu. Dari apa yang Yesus juga lakukan itu mujizat. Tapi kalau tanda-tanda yang dalam konteks ayat ini yang para rasul lakukan itu bentuknya seperti apa ya, Mang? Iya, jadi kalau ini sudah lebih kepada bagian yang sangat teologis ya. Jadi kalau kita berbicara tentang tanda, ya, jadi jabatan yang diberikan kepada rasul itu adalah jabatan yang dilakukan dan dilayani oleh Kristus Yesus juga ya. Jadi jabatan nabi, raja, dan pemberita firman ya, dan itu yang tertuang di dalam jabatan tahbisan kependetaan. Jadi kalau di gereja kita, jadi ada beberapa ritual yang diberikan kepada rasul untuk melakukan mukjizat dan tanda itu. Jadi nggak semua orang bisa melakukan mukjizat dan melihat tanda-tanda itu. Nah, melalui kisah para rasul 2, kita tentu saja berfokus kepada misalnya anak-anak remaja, kita tanya, gimana sih Kak, Abang untuk melihat sebagai tanda-tanda apa sih yang dikasih Tuhan kepada gereja yang sekarang gitu. Jadi salah satunya kita bisa ambil tema tentang persekutuan. Ya, jadi Tuhan sudah mengingatkan, sudah kasih tanda sebagai orang yang percaya harus hidup di dalam persekutuan. Bersekutu artinya dia datang hadir di dalam KTB. Jadi itu aja contoh konkretnya. Ya, itu tanda yang dikasih Tuhan, artinya Tuhan mengingatkan kita terhadap nilai persekutuan itu. Nah, bisa saja mungkin orang akan mengatakan, wah, ketika nggak datang ke dalam persekutuan, padahal udah dikasih site, udah dikasih pengingat kepada kita, saya nggak datang, yang rugi siapa? Yang nggak datang itu. Ruginya di mana? Dia nggak dapat firman, dia nggak dapat anugerah itu, ya, dia nggak dapat mukjizat yang akan terjadi di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena dia pasti nggak akan memahami apa itu gereja, apa itu eklesia gitu kan. Bagaimana menghadapi misalnya ketika gerejanya misalnya diperhadapkan dengan perpecahan yang terjadi di dalam gereja itu. Jadi misalnya di dalam awam, di dalam orang yang tidak ditahbis sebagai rasul, ya tentu saja kita akan mengingatkan terhadap tanda-tanda itu, bisa kita lihat terhadap bagaimana Allah menyatakan dirinya terhadap semua ciptaan. Jadi Allah menyatakan dirinya itu kepada seluruh makhluk, itu merupakan tanda yang diberikan Allah. Jadi kalau lebih misalnya di dalam perjanjian lama lebih akurat ya, apa tandanya Tuhan tidak akan memberikan air bah lagi kepada umat manusia? Allah memberikan tanda pelangi. Ketika kita melihat pelangi, kita mengingat bahwa anugerah Tuhan tidak akan membumi hanguskan lagi manusia. Jadi itu tanda yang bisa dilihat mata ya. Jadi itu tadi dalam pengaplikasian kita yang sekarang, apa sih tanda yang diberikan Tuhan kepada kita di dalam nilai persekutuan. Tetapi ya di dalam nilai persekutuan itu tadi kita diingatkan untuk datang, ya, datang bersekutu, bertekun di dalam pengajaran, berdoa, ya, membagikan roti. Gitu Kak Nin. Apakah mimpi juga tanda, Mang? Mimpi, kalau mimpinya ini ya, kalau lebih kepada wahyu sih Bang. Wahyu, penyataan. Jadi kalau mimpi kan kita bisa bermimpi dengan orang-orang yang kita kasihi. Ada yang mimpi buruk, mimpi kurang baik, ada yang mimpi menakutkan kan gitu kan. Itu kalau kata mimpi. Jadi beda pasti, mimpi itu tidak bisa kita katakan tanda. Mimpi bunga tidur, Bang.
Lebih kepada ini ya, kalau ke penyataan ya. Jadi sebagaimana misalnya tokoh-tokoh di dalam Alkitab, sebenarnya dia merasakan seperti tidur bermimpi gitu kan. Tapi dalam hal itu kalau kita telusuri, ya mereka melakukan perpuasaan. Jadi mereka melakukan perpuasaan, jadi seperti ada yang mengilhami untuk mengatakan sesuatu gitu ya. Jadi dalam cerita Alkitab. Tapi kalau mimpi yang biasa kita bermimpi, misalnya mimpi makan di McD, mimpi ke Sumarekon gitu kan, itu bunga-bunga tidur seperti kata Kak Betty. Tapi jangan dilihat Kak Melati ya, Mang. Walaupun dia janji, nanti akan normal. Ya Kak Mel? Maksudnya gini Amang, kan ada juga di mimpi itu tanda seperti kita kisah-kisah di Alkitab, Yusuf mengartikan mimpi yang dia menjadi kan itu suatu tanda yang Tuhan berikan. Nah itu yang apakah mimpi juga di zaman sekarang? Apakah misalnya Tuhan perlihatkan, apakah itu juga merupakan mimpi itu bisa diartikan juga suatu tanda? Karena memang di Alkitab diceritakan melalui mimpi ada juga. Gitu. Makanya kalau saya menanggapi lihat mimpinya gitu. Nanti jangan kita tafsirkan semua mimpi jadi tanda gitu. Ya, bukan semua. Lebih, pernah dengar kata gorak nggak bahasa Batak? Ya, gorak. Gorak. Gorak niroha. Iya, jadi seorang ibu pasti tahu itu. Jadi misalnya kan, kalau kita sebagai anak, jadi kan. Karena tahu gorak nggak Kak? Enggak, itu kan. Amang harus jelasin, makanya aku tanya. Kak Betty gorak tahu itu apa? Pirasat. Itu nggak tahu. Pirasat tahu? Jangan dulu, maaf. Nah, ya pastilah yang sudah pernah melahirkan pasti tahu itu. Ini hubungan kita sebagai anak dengan ibu kita. Kak Nina tahu nggak Kak? Gorak? Enggak. Ya, tahu lah. Pirasat Kak Nina. Itu. Pirasat. Nah, bahasa Bataknya gorak. Pirasat kakak ditemani sama saudaranya Kak Bang Amang Nababa. Itu belum ada firasat, Bang. Itu masih Amang Bajiun yang berfirasat. Udah lama kita tahu itu, Kak. Udah lama latihan. Udah tersampaikan itu. Gimana mau firasat ketemu aja juga enggak. Maaf ya, Amang, ini intermezzo supaya jangan memau-odok kayak itu, Amang. Iya, soalnya Bang Liber, ini Kak Silpi masih apa kan sama Kak Rina kan? Iya, jadi biar kita lihat juga kalau tertawa sana Kak Silpi biar kita lihat juga kan. Jadi firasat itu kan yang Alkitab pernah ceritakan ya. Jadi misalnya ketika Maria dan Elizabeth bertemu. Jadi ketika Maria ibu Yesus dan Elizabeth ibu Yohanes, ketika mereka bertemu sama-sama mengandung. Jadi Alkitab menceritakan bayi yang di dalam rahim kedua perempuan itu meloncat-loncat bertemu sapa, berbicara antara Yesus di perut Maria dan Yohanes di perut Elizabeth. Ya, jadi Alkitab menceritakan itu. Nah, dari sana kita bisa mengatakan, jadi yang kita rasakan tadi sebagai anak, ya sedurhaka apapun kita atau kurang sayang kita sama ibu kita, pasti kita sebagai anak merasakan apa yang dirasakan ibu kita. Jadi ini kesaksian saya pribadi. Jadi waktu ibu saya baru meninggal, jadi satu bulan penuh itu kan, kami semua anak-anaknya, kami ada beberapa orang anak-anak ibu saya, jadi hanya beberapa orang kami yang merasakan ketika kita tanya kepada orang tua kita yang lebih tua, kenapa kita begitu gitu. Jadi kayak sepertinya tulang-tulang kita ini lepas semua gitu. Seperti lepas, nggak tahu lah bilang gimana. Nggak sakit, tapi badan kita itu seperti ya seperti dicabik-cabik gitu. Nah, setelah kita tanya kepada orang tua, oh itu karena mamamu sekarang udah mulai mengalami kebusukan secara daging katanya gitu. Dan itu saya rasakan. Jadi itu karena makanya tadi saya bilang itu merupakan kenapa bisa begitu? Ya, hokan sen sa pusok nyomak mudoh katanya gitu. Jadi ketika pusar kita itu tercantol di ibu kita, di rahim ibu kita itu artinya kita menjadi bagian orang yang pertama yang bisa merasakan terhadap ibu kita.
Jadi serupa dan sebaliknya ibu itu juga mengetahui apa yang terjadi kepada anak-anaknya. Jadi seperti itu Gorak, artinya misalnya Kak Mel, aduh, aku punya firasat seperti ini, buruku lagi begini, begini, begini. Artinya kita diingatkan, pastikan itu tanda. Jadi seperti itu tanda yang dimaksudkan Alkitab. Artinya kita harus konfirmasi itu. Benar nggak ya? Oh benar, oh buruku sehat-sehat begini-begini. Ya, artinya tanda itu akan mengingatkan kita terhadap satu penggambaran bagaimana Tuhan juga memelihara misalnya anak kita itu atau kita sebagai anak jauh daripada orang tua kita. Nah, kita diyakinkan dengan apa ya? Tentu saja misalnya seorang ibu itu pasti khawatir misalnya kalau anaknya lama pulang dari sekolah atau dari mana, pasti khawatirnya ada, gitu ya. Ya, sebebas-bebas apapun dikasih kebebasan kepercayaan kepadanya, pasti khawatir ya kalau lewat dari jam yang ditentukan. Ya, nah di saat rasa khawatir itu, ketika kita merasa tenang dan kita diyakinkan itu melalui tadi pemberitahuan pemeliharaan Tuhan bahwa apa yang kita rasakan itu akan terjadi seturut dengan kehendaknya Tuhan. Jadi di sana letak mukjizatnya. Jadi dia berubah menjadi dari tanda yang kita rasakan, kita akan lihat bahwa ternyata mukjizatnya di mana. Ya ternyata Tuhan memelihara dia di dalam kekhawatiran kita itu. Jadi seperti itu kita memahaminya ya. Jadi kalau mimpi saya kurang ini juga karena melihat mimpinya juga, misalnya ketika Yusuf misalnya bermimpi tentang tanda-tanda kelepasan Israel kan, ya that's good. Jadi kalau misalnya, aduh aku bermimpi nih, Bang Roni udah ditahbis jadi sintua, padahal calon sintua kan belum, kan gitu kan? Ya, artinya mimpinya bisa aja hanya bunga-bunga tidur rame-rame kan, mungkin hanya ke Bang Roni pikiran 1 minggu ini kan kira-kira gitu. Gitu Bang Ron. Jadi kalau mimpi dikatakan sebagai tanda, lihat mimpinya dulu deh. Artinya mimpinya harus diterangkan dulu, ya. Ya realistis nggak mimpinya atau mimpi hanya sebagai terhadap apa yang kita pikirkan. Gitu deh. Memang saya minta pencerahan sebenarnya, Amang, perihal mukjizat dan tanda. Ini yang nyata saat ini yang memang saya sering dengarkan dari suami saya. Untuk saat ini, apa benar apa tidak ya, Amang? Menurut Amang, mukjizat itu salah satunya, memang mukjizat itu nggak terjadi dari misalnya pendeta yang melakukan mukjizat, tapi dari cerita dia, saya menganggap itu mukjizat. Karena contoh kasus, ada pasien dia memang yang harus cuci darah, tiba-tiba terkena COVID, dan harus masuk ICU, masuk ventilator, tapi pada waktu tertentu, dia melewati masa-masa itu, dan akhirnya bisa melakukan operasi untuk menangani gagal ginjalnya. Itu satu. Kemudian tanda. Kalau tanda, suami saya itu memiliki suatu hal yang tanda kutip di saat dia menangani pasien, pada waktu pasiennya itu atau ada seseorang yang di depan dia itu akan melewati masa, dalam artian akan meninggal, dia akan mengalami sakit kepala yang sangat sakit. Kalau dia berada dalam lingkungan yang sakit itu. Di saat dia menjauh dari orang atau seseorang pasien yang sedang sekarat itu, sakit kepalanya itu akan hilang. Nah, apakah itu bisa disebutkan tanda? Sedangkan yang tadi terlepas pasiennya itu yang sudah parah, sebenarnya dalam kasus parah ya, karena kalau orang sehat aja kena COVID banyak yang lewat gitu, Amang. Sementara ini dia sudah pasien yang cuci darah dan dia masuk isolasi dan sampai harus masuk ventilator, dan dia sembuh dan bisa menjalani operasi berikutnya untuk pemasangan selang cuci darah. Seperti itu apakah bisa dibilang mukjizat? Minta pencerahan, Amang. Iya, saya pikir itu mukjizat ya. Jadi kita bisa kembali kepada tanda tadi ya. Jadi kita bisa melihat di dalam contoh konkret di dalam Alkitab, jadi berkaitan dengan karunia yang diberikan kepada rasul-rasul. Jadi karunia-karunia apa saja yang diberikan Allah kepada rasul-rasul. Jadi salah satunya karunia menyembuhkan, mukjizat penyembuhan. Itu langsung diberikan oleh
Allah melalui Roh Kudusnya yang diberikan kepada rasul-rasul. Makanya perintah di dalam Injil Matius itu kan, pergilah sampai ke ujung bumi, aku akan memelihara engkau sampai akhir zaman. Nah, persoalannya sekarang itu ketika di dalam non-rasul, ya misalnya amang dokter itu kan ya bukan dia awam, ya, tetapi saya pahami tentu saja Allah memberikan karunia kepada orang yang sudah menerima keselamatan di dalam baptisan itu, ya, dan tentu saja itu pasti berbeda-beda, ya. Allah memberikan misalnya Allah memberikan 5, Allah memberikan ada yang 6, Allah memberikan artinya kepada setiap orang itu Tuhan Allah memberikan karunia-karunia itu sebagai satu pewujud nyataan bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Nah, kebetulan misalnya Amang di kesehatan ya, saya pikir itu tanda ya, dan saya juga misalnya ketika kami pendeta berdoa gitu ya, misalnya berdoa ke orang sakit, kadang kita nggak sadar gitu, yang ketika berdoa ini meminta kesembuhan atau meminta ini, ya apa yang keluar dari hati kita, dari pikiran kita yang kita bisa terucap di dalam ucapan dalam doa-doa kita, kadang kita nggak sadar. Saya pernah gitu mengalami berdoa gitu ya. Jadi ketika berdoa di rumah sakit, ketika berdoa itu rupanya saya tidak meminta kesembuhan lagi kepada yang saya doakan ini. Jadi setelah selesai berdoa, keluarga jumpain saya. Amang doanya kok begitu sih? Katanya begitu ke saya. Saya bilang, loh kenapa? Kenapa apa yang salah dengan doa saya? Eh, kami Amang masih pengen orang tua kami ini sehat gitu. Loh emang doa saya tadi kenapa? Amang nggak minta kesehatan lagi gitu kan. Jadi gimana kata-katanya? Ya mereka juga, cuman intinya ya saya tidak memohon kesehatan lagi. Ya nggak berapa, selang beberapa kali belum sampai di gereja, meninggalkan rumah sakit itu, yang kami doakan itu udah meninggal. Jadi saya pikir saya pahami itu sebagai tanda, artinya karunia yang diberikan kepada kita, artinya di dalam kehidupan keseharian kita ya. Jadi baik kita sebagai awam, tentu saja memiliki bisa melihat tanda-tanda itu di dalam kehidupan kita. Nah, tentu saja mukjizat itu terjadi tidak hanya dilakukan oleh rasul-rasul, ya. Bisa saja misalnya saya sebagai pendeta saya yang berdoa, bisa saja melalui Kak Mel mukjizat itu terjadi kepada Kak Betty. Bisa saja saya yang berdoa melalui Kak Nina, mukjizat itu ketika Kak Nina berdoa melakukan yang menerima mukjizat itu Bang Liber. Jadi artinya mukjizat yang saya pahami dari pemahaman saya tidak harus saya yang melakukan, tetapi konsep pemahaman di dalam bertekun di dalam berdoa itu artinya Tuhan pakai juga orang yang lain ya, baik itu di kesehatan, baik di bidang manapun untuk medianya Tuhan mewujud nyatakan apa yang saya doakan. Jadi itu bagian dari mukjizat. Artinya saya tidak akan menyombongkan diri, oh itu karena kekuatan saya dia sehat, enggak. Ya, tetapi melalui mukjizat dan tanda itu tentu saja Tuhan memberikan karunia kepada kita bahwa kita bisa memahaminya ketika kita misalnya berdoa, ya mukjizat itu bisa terjadi di mana-mana dan tidak hanya penerima mukjizat itu tidak hanya melulu kepada orang yang kita doakan itu. Ya, jadi melalui orang lain pun ya ketika misalnya kita berdoa, ya mungkin Tuhan caranya sendiri untuk mewujud nyatakan mukjizatnya di dalam kehidupan setiap orang. Ya, tapi satu hal yang di dalam hal bertekun di dalam mukjizat, berbagi pengalaman kepada klien, saya selalu sebut nama. Jadi ketika menyebut nama itu di dalam doa kita secara khusus, ya saya pahami ya Tuhan pasti akan campur tangan kepada dianya gitu. Gitu sih Kak Bet. Baik, kakak abang semua, itu tadi tentang kita sudah mendapatkan pencerahan tentang mukjizat, firasat, dan tanda gitu ya. Kita masih lanjut nih, Baron. Poin ketiga.
Unmute dulu, Baron. Nggak apa-apa, emang ya 2 nomor lagi. Oke. Boleh ya, Mang? Oke, untuk biar ini ya, poin nomor 3. Ada yang ngasih tanggapan nggak untuk nomor 3, Kakak Abang? Bagaimanakah gambaran kebersamaan orang-orang percaya di jemaat mula-mula? Boleh kita lihat di ayat 44 sampai 47a. Sehati, Kak. Sehati. Iya. Baik, Baron. Kepemilikan bersama itu kan. Menjual Bersatu ya. harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi ada lumbung bersama ya. Iya, bersama. Kalau- Jadi Iya, kalau harta gerakan satu orang kalau seperti gereja harta bersama ya. Kalau gereja sekarang gerakan diakoni sosial. Ya, pelayanan diakoni sosial gereja yang sekarang. 46 situ, Kak, dengan bertekun dan dengan sehati. Oke ya, dengan bertekun, sehati, bersama, bersatu. Lanjut kita, Kakak. Kemudian itu secara bergilir makan bersama ya di rumah masing-masing secara bergilir. Jadi ini pertanyaan lingkungan lah kalau sekarang di ini. Ya meskipun nggak ada makan-makannya ya, tapi kalau selalu kita bilang ya makan bersama, snack bersama di rumah masing-masing. Jadi kayak pertanyaan lingkungan ini yang ayat 48 ya. Secara bergilir. Kak Mel. Jadi berbagi kasih ya, Mang ya, dalam hal makan bersama. Iya, artinya ini kita harus pahami juga di dalam anak-anak remaja ya. Kenapa sih perlu harus di rumah-rumah melakukan ibadah pertangyangan lingkungan? Jadi kita harus kasih tahu pertangyangan lingkungan itu mengantarkan berkat ke rumah itu. Jadi menolak pertangyangan dengan alasan apapun ya menolak berkat. Ya, jadi jangan sekali-sekali. Ya, mau seperti apa bentuk rumahnya, mau 4x3, mau 3x3, that's okay, kan? Di mana ada 2-3 orang berkumpul di situ, Kristus hadir. Ya, jadi karena banyak jemaat HKBP gitu, aduh janganlah dulu Mang di rumah kami bulan ini arisan marga ini kan gitu kan. Jadi saya selalu bilang gitu, menolak pertangyangan datang ke rumah menolak berkat. Ya, jadi nama naruhon pasu-pasu do. Boloro martangyang tu bagasta. Untuk offline, untuk online ini ya tetap juga lah. Jadi ada juga di lingkungan di gereja kita, ada juga satu lingkungan kalau mereka setiap pertanyaan ada yang menjabui dua-dua keluarga. Tapi hanya nama, snacknya tetapnya snack di rumah masing-masing. Tapi konsep itu mereka terus mau pelihara ya. Oke. Kenapa tadi Baron? Ada yang mau di sama nekanin makan di rumah masing-masing. Oh, iya Bang. Dan yang terakhir itu ya, gembira dan dengan tulus hati. Gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Sambil beribadah ya, gembira dan tulus hati. Tidak dengan paksaan. Iya. Unang saya murhing, ngaropat di tanah baban ka saya murhing gitu. Nah, tapi ada utang belakangan, yang penting gembira. Itu yang pertama sekali diingatkan. Janji adalah utang. Banyak dong utangnya. Lanjut nomor 4. Sentilan ini. Bagaimana dampak jemaat mula-mula kepada orang-orang di sekitar mereka? Ayat 47 ya. Mereka disukai. 47B. Ya, kalau bahasa gereja kita, ya kita jadi berkat bagi orang lain. Ya, nggak mungkin kita nggak disukai orang lain, nggak berkat kan? Dan yang itu terakhir itu tiap hari jumlah yang diselamatkan itu bertambah.
Iya, jadi orang yang percaya itu lebih bertambah gitu ya, Mang ya. Ya, boleh itu yang kedua, yang pertama itu tadi ya, kita disukai, kehadiran kita itu jadi berkat. Ya, yang kemudian ya dengan kehadiran kita ya semakin banyak bertambah ya setiap hari jumlah mereka dengan yang orang yang diselamatkan. Jadi langsung kita ingatkan aja anak remaja itu. Di HKBP Serpong itu hampir setiap bulan itu selalu ada anggota jemaat baru. Iya. Ya, aku baru temukan itu di Serpong. Ya, kadang ada 2, itu kan sekali warta itu kan. Mungkin ini emang boleh ditambahin bagi remaja kita. Terkadang orang berprinsip untuk menjadi berkat itu harus memiliki sesuatu, tanda hal kutip, materi atau apa. Akan tetapi menjadi berkat itu tidak harus diukur dari menjadi kaya dulu. Jadi mungkin dia bisa menolong atau apa dengan hatinya, dengan dia bertutur kata itu sudah menjadi berkat. Jadi jangan patokan itu menjadi berkat itu harus kaya. Jadi apapun kehidupan kita, apapun yang kita miliki, ya kita harus menjadi berkat walaupun bukan tolak ukurnya dengan materi. Ya. Senyum juga, Baron, senyum sudah Iya, jadi benar. Senyum itu ada orang, kok orang ini baik ya, kok tersenyum sama aku ya, padahal dia nggak kenal. Itulah benar Kak Mel, benar itu namanya senyum itu ibadah. Terkadang orang nggak, aku kok disenyumin ya, nah gitu. Padahal orangnya cantik, padahal nggak kenal sama aku. Seperti itu. Dan itu sudah saya ingatkan. Jadi mungkin minta tolong juga lah sama kakak abang PDR. Jadi kelas Parguru Malua yang tahun ini kayaknya hampir semua pemalu. Pemalu, pendiam. Kayaknya komplit deh apa angkatan ini. Kan udah sedikit gitu kan. Jadi kita pemalu. Ya termasuk kurang aktif juga sih mereka. Jadi salah satu saya ingatkan, dengan membuka kamera Zoom, dengan melihat senyum yang paling indah, kau itu jadi berkat gitu. Jadi betul yang dibilang Bang Roni, nggak pala menunggu dia tunggu bekerja dulu jadi berkat. Ya, jadi dengan mengezoom, senyum, mengatakan mengerti atau pertanyaan, ya itu udah jadi berkat. Ya. Bagus juga itu diingatkan Bang Ron. Oke. Kak Sildau, masih ada yang perlu ditambahkan Kak Sildau? Nggak ada, Kak. Kurang apa nih suara Kak Sildau nih? Aman, Kak, nggak ada. Aman ya. Sedih Kak Sildau nih kayaknya. Iya, tenang Kak Sildau, nanti kita ketemu ya Kak. Bang Liber ada, Kak Rina? Lanjut ya. Ya, baik Kak Mel. Saya cukup Kak. Kita lanjut ke perenungan, kolom perenungan. Kayaknya di perenungan diskusi Kalau sama perenungan anak-anak ya, direnungkan masing-masing lah. Sendiri ya, kalangan sendiri ya Mang ya. Nanti hasil perenungan PDR-nya dibagikan dengan anak-anak KTB-nya. Iya. Penerapan juga ya. Ya sih Kak. Penerapan remaja ini. Oke. Ayat hafalannya aja ya Kak Mel, ditambah aja Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Oh, 24. 24 sampai 25. Iya. Oke, aman. Tidak ada lagi yang perlu ditambahkan ya semua ya Kakak Abang ya, supaya kita tutup sermon kita hari ini. Tidak usah dirangkum lagi ya Abangnya, Baron. Fix ya. Terserah. Soalnya rangkumannya panjang. Oke, fix Kak. Fix ya. Oke, kita lanjut lagi dengan lagu pujian penutup.
Terima kasih Ama, kita bernyanyi. Iya, iya. Setiamu Tuhanku. Iya.